Ya, mohon Bu Yap, Atik. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, Bapak dan Ibu hebat. Selamat berjumpa kembali bersama tim kami. Saya sendiri, Atik Sumiati, SPD sebagai host, Ibu Mimi Sumiati sebagai presenter, dan Ibu Santi sebagai moderator. Nah, untuk pertemuan saat ini saya serahkan kepada Ibu moderator untuk memandu acara ini. Baik, terima kasih Bu Santi. Silakan. Terima kasih pada Ibu Atik sebagai host yang sudah room untuk kita semua di sini belajar bersama Ibu Mimi. Ibu Mimi sekarang sebagai presenter dengan nama lengkap Ibu Mimi Kusmiati SPD dari TK PGRI Mekargali. Pada kesempatan kali ini, Ibu Mimi akan menyampaikan materi tentang pengenalan permainan tradisional untuk kids zaman now. Nah, sebelum Bu Mimi memaparkan materinya, saya mau membacakan dulu peraturan pada meeting kali ini. Yang pertama adalah ketika presenter memaparkan materi, para peserta menonaktifkan mikrofon. Yang kedua, apabila nanti ada sesi tanya jawab, maka pertanyaan dituliskan di kolom chat ke semua, ke everyone. Kemudian pemaparan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Mimi kurang lebih selama 30 menit dan kemudian akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Demikian arahan yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya pemaparan akan disampaikan langsung oleh Ibu Mimi. Kami persilahkan. Ya, terima kasih pada host dan moderator. Ya, pada kesempatan ini saya akan mengenalkan jenis-jenis permainan tradisional untuk anak-anak. Ini permainannya ada untuk dari anak usia dini sampai anak-anak yang sudah dewasa juga ada. Tampilannya masih menunggu. Menambahkan jika penampilannya ini agak sedikit lambat. Ya, untuk permainan tradisionalnya ini ada pengertiannya karena ada permainan yang dilakukan oleh orang secara sederhana ya, ada yang menggunakan alat, ada juga yang tidak menggunakan alat. Jadi langsung orangnya tersebut yang bermain. Namun mirisnya itu saat ini hampir punah ya Ibu dan Bapak, mungkin karena zaman sudah berbeda, di mana teknologi lebih berperan penting pada saat ini. Maksud anak-anak itu yang baru usia dini saja sudah bermain dengan HP, laptop ya. Jadi permainan tradisional itu hampir tidak ada. Ya, ini saya bukan untuk menggurui, tapi ini sharing permainan-permainan dulu ya. Mungkin senior lebih tahu. Tapi di sini saya mencoba menggali kembali permainan-permainan yang lain. Nah, salah satunya ini ada permainan egrang, Bu. Permainan egrang ini permainan yang sangat panjang. Biasanya kalau di desa-desa itu dibuat dari bambu. Terus di bawahnya dikasih titian untuk kaki. Ini kalau untuk anak usia dini bisa biasanya paling sekitar
20 cm gitu supaya titiannya mudah. Kalau untuk anak yang sudah besar bisa di atas lutut, bisa juga disesuaikan dengan dalam permainan egrang ini yang utamakan itu keberanian dan apa namanya keseimbangan ya Bu ya. Alatnya mudah, namun dalam bermainnya mungkin ini yang diutamakan keseimbangan dan keberanian. Jadi ini bisa digunakan untuk melatih motorik kasar. Nah, ada loncat tinggi, kalau dalam bahasa Sunda mah hapkintrong, ya Bu. Ini biasanya menggunakan karet yang disusun, untun sebenarnya. Diuntun, biasanya dikepanjang, bermainnya kalau ini minimalnya 3 orang. 3 orang bisa lebih, soalnya ini biasanya yang bertugas pegang 2 orang, lalu yang bermain 1 orang. Yang kalau loncat tinggi itu seperti gambar di sini biasanya dimulai dari bawah sampai ke atas, sampai ke atas, diloncati karetnya. Terus ada lagi kalau sapintrong itu si karetnya diputar-putar, kita loncat seperti itu. Ini bisa dimainkan dimulai dari anak usia dini, bisa anak biasanya dari usia TK itu sudah bisa bermain. Ada lagi congklak. Kalau congklak ini permainan yang menggunakan alat. Biasanya ada yang dari bambu, kalau dari kayu. Kalau dulu itu dari kayu, bagus bahannya. Nah, kalau sekarang ada juga yang dari plastik. Bijinya itu kalau dulu yang pakai kayu itu biji-bijian biasanya yang dipakainya. Nah, kalau sekarang kalau beli itu ada yang bahannya dari kuuk, namanya kuuk plastik ya, ada yang seperti itu. Kalau ini permainannya biasanya dimainkan bareng, ada syaratnya, dimainkan si bijinya dimainkan terus diisi-isi ke lubangnya. Ini nanti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau yang habis bijinya berarti kalah. Ada dengan petak umpet atau ucing sumpet. Nah, kalau ini biasanya bermainnya tidak sendiri. Ini harus lebih dari 3 orang. Kalau lebih banyaknya lagi biasanya dimainkannya banyakan. Ini biasanya ada permainan diawali dengan pipa. Nah, kalau pipa biasanya nanti kalau yang tengkurap sendirian berarti itu yang kalah, atau yang beda sendiri itu berarti yang kalah, nanti yang jadi kucing. Jadi menghitung pada tembok atau pada pohon sambil merem gitu, menghitung ada yang sampai 10 atau disesuaikan dengan kesepakatan anak-anak. Yang lainnya ngumpet. Nanti kalau sudah selesai berhitung mencari teman-teman yang ngumpet tadi. Tapi kalau yang ada yang kena duluan berarti dia yang harus jadi kucing. Kecuali kalau nanti ada yang namanya menyentuh iglo. Nah, menyentuh iglo. Jadi yang tadi kucing jadi kucing lagi. Ada lagi namanya ciripit. Kalau ini mah telapak tangan, pakai telapak tangan. Biasanya jari telunjuk disimpan di telapak tangan seseorang sambil bernyanyi ini memainkannya. Ada di sini liriknya ya Bu. Ciripit. Biasanya dimainkannya lebih dari 3 orang. Ada lagi surser. Kalau surser ini, nah kalau secara untuk olahraga gitu dimainkan seperti di gambar ini. Kalau untuk bermain sama anak-anak itu biasanya membuat lingkaran sambil duduk. Tangan anak-anak itu memegang pundak temannya ke depan sambil nyanyi. Nyanyi ada liriknya. Kalau bahkan ada yang lebih pendek lagi liriknya dari ini. Kalau saya di sekolah itu ada lagu sursernya sedikit. Ada lagi orai-oraian. Kalau orai-oraian ini dimainkan banyak kan lebih seru. Biasa dimainkan juga di lapangan.
sama bermain oray-orayan ini ada lirik lagunya juga, ada lirik lagu oray-orayan yang panjang yang asli lagu oray-orayan, dan ada juga ini lirik yang untuk bermainnya. Ini liriknya tidak terlalu panjang, jadi kalau untuk bermain biasanya memakai lirik yang ini. Ada lagi permainan itu masih banyak, namun di sini saya tidak mencantumkan semua karena mungkin waktu tidak akan cukup dan juga banyak sekali. Bahkan mungkin senior di sini ada yang lebih tahu dari saya. Itu di sini saya hanya menampilkan beberapa saja yang sering saya lakukan di sekolah. Saya sudah mengenalkan macam-macam main ini ke anak-anak TK di sekolah. Alhamdulillah kalau mereka sudah tahu, mereka senang, Bu. Kalau tadinya ditanya, tahu gak permainan ini? Ibu, itu teh permainan apa yang seperti apa? Mereka tidak tahu karena tahunya mungkin hanya nonton TV, nonton kartun, main HP. Kalau main HP tahu, ditanya, punya game ini, ngobrolnya seperti itu. Tapi kalau permainan seperti ini, mereka sudah jarang yang tahu. Bahkan yang permainan sederhana itu yang ada yang pakai batu encak, yang kali seperti itu, anak-anak sekarang sepertinya sudah tidak tahu, mungkin karena ya sudah tidak ada yang mengenalkannya lagi. Itu Bapak dan Ibu macam-macam permainan yang digunakan di sini. Barangkali ada masukan untuk saya ke depannya, silahkan supaya saya lebih bertambah lagi ilmu tentang permainan-permainan lama, karena dari senior sudah barang tentu lebih banyak tahu gitu. Ya, demikian saran saya. Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Mimi yang sudah memaparkan macam-macam permainan tradisional yang memang zaman sekarang sudah jarang dimainkan oleh anak-anak ya Bu ya. Kalau zaman anak kita waktu masa kanak-kanak ini semua dimainkan, mungkin termasuk di situ tadi belum dijelaskan ada galasin, mungkin ada nggak ya? Kalau di Sumedang saya sendiri asalnya sih dari Purwakarta, jadi ada agak berbeda mungkin ya ini. Ada galasin yang ketika harus lari-lari dan lain sebagainya. Ini sangat ini kata Ibu Nurhayati di chat juga kan jantan nostalgia ke masa kecil ya, gitu ke masa kecil ini sangat sangat asik sekali. Baik, Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan atau masukan saran untuk Ibu Mimi mengenai permainan tradisional, saya persilahkan boleh secara langsung maupun melalui chat di sini. Bagaimana Ibu Atik? Ada ini Bu Atik? Ya, halo. Ya, Bu Atik, ada masukan mungkin kata Ibu Mimi di sini, barangkali saja ada masukan mengenai permainan tradisional yang nanti akan dikenalkan ke anak-anak begitu. Ya, permainan tradisional ini sangat apa ya? Sekarang kan anak-anak sekarang sudah tidak mengenal gitu, anak-anak zaman now sudah tidak mengenal permainan tradisional yang kalau kita mah ngalamin ya Bu ya dulu seperti itu gitu. Sekarang dikenalkan ke anak-anak, mereka senang sekali apa ya mempelajarinya gitu. Jadi mereka jadi penasaran gitu. Apa sih macam-macam permainannya, apalagi kalau anak-anak TK yang masih lucu-lucu gitu Bu. Kalau saya mengenalkan permainan tradisional itu, mereka seneng gitu, Bu apa lagi gitu, seperti itu. Jadi pengetahuan juga buat mereka ya, karena sekarang itu anak-anak itu kan mainnya sama gadget aja gitu, diperkenalkannya. Kalau dulu mah kita Bu Santi apa ya, rumah-rumahan ya, suka nggak? Nah, gitu. Pemetaan punya. Iya, Sami. Bu Santi sudah ada pertanyaan di chat. Iya. Di sini ada pertanyaan dari Bu Diana.
Pak Nanang Suryana bertanya, strategi apa yang bisa dilakukan agar permainan tradisional dapat kembali digemari oleh anak-anak zaman now, katanya Bu Mimi. Adakah Oh strategi iya. khusus atau bagaimana? Terima Silakan. kasih, moderator ya. Kalau secara praktek saya di sekolah, kebetulan kami menambahkan kurikulum tingkat satuan pendidikannya itu yaitu tentang kebudayaan. Nah, jadi di sekolah itu dijadwalkan kalau untuk khusus kebudayaan Sundanya itu hari Kamis. Kami mulai dari pakaian, berbicara sehari-hari di sekolah itu dari pagi sampai siang. Kita bicaranya bahasa Sunda. Walaupun terkadang anak-anak ada yang tidak mengerti, ibu apa tadi teh ngomong apa gitu. Karena mungkin seringnya sekarang sudah jarang gitu ya, sudah banget. Nah, jadi kami mengenalkannya itu diprogramkan kalau di sekolah itu dikemas secara semenarik mungkin gitu. Seperti permainan cinciripik ini sebelum belajar kami kan ada motorik kasar dulu. Nah, jadi kami bermain dulu gitu. Jadi secara tidak langsung mereka ini teh permainan tradisional, padahal mereka tidak tahu bahwa ini permainan tradisional. Jadi setiap mau belajar, kami programkan beberapa permainan tradisional yang dipakai dalam pembelajaran. Ya, seperti itu mungkin kalau saya di praktek di lapangan, Bapak dan Ibu. Halo, Halo, ya barangkali. Bu Santi, ada Bu Santi? Ya, Bu. Ya, baik. Itu mungkin Bapak Nanang. Barangkali masih ada yang lain. Ya, strategi-strategi lain mungkin Bu yang biasa di ini selain Ibu Mimi tadi jawabannya yang tadi, mungkin Ibu Atik juga pernah apa begitu. Oke, Halo, halo, Ibu Mimi, kalau Ya. ini ke orang tua sendiri gitu, edukasi ke orang tua sendiri ada tidak gitu? Misalkan kadang-kadang banyak orang tua itu supaya anaknya asal anteng gitu ya, peribahasanya nggak asal anteng, dan mereka itu jadi malas untuk mengajak anak-anaknya bermain permainan tradisional ini gitu ya. Ada tidak apa saran atau bagaimana gitu supaya ini? Oh iya, terima kasih Bu. Kebetulan kami suka ada beberapa orang tua yang suka mengantar anaknya. Jadi di saat kami melaksanakan permainan-permainan seperti ini, secara tidak langsung kami pun memberitahukan kepada orang tuanya bahwa bisa mungkin permainan-permainan ini di rumah sama dikenalkan juga permainan yang sangat sederhana seperti congklak tadi kan sekarang bisa membeli yang produk plastik itu ya Bu banyak yang jualan terus seperti bermain encrak bahkan ibu-ibunya juga iya Bu ya padahal saya dulu suka main encrak katanya gitu iya makanya di rumah coba dikenalkan pada anak diajak bermain terus seperti itu dan juga selain dari langsung itu kami ada penghubung Bu sama orang tua. Jadi ada koreksi untuk anak gitu. Jadi kan kalau misalnya ada anak yang masih ini sepertinya ini masih perlu bimbingan di rumahnya. Gitu. Jadi kami
ada langsung gitu antara guru dan orang tua, memberikan saran langsung kepada orang tua. Kan kalau di rumah itu tidak mungkin untuk merangsang anak itu tidak mungkin kami menyarankan bahwa harus beli yang alat-alat yang macam-macam gitu. Jadi kami menyarankannya ajak aja bermain untuk latih motorik tangan, ajak bermain encrak, ajak bermain congklak. Nanti insya Allah tangannya semakin lentur. Baik. Ya, Ibu Mimi, terima kasih. Jadi ada juga ya edukasi buat orang tuanya. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya, Bu, dari Ibu Aideti. Katanya, di Sumedang, sebagai pusur budaya Sunda, beberapa bulan yang lalu mengadakan lomba permainan tradisional. Apakah di sekolah Ibu permainan tradisional dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler atau kokurikuler, atau ada kebijakan lain Disdik untuk tingkat TK atau SD dalam melestarikan budaya tradisional? Itu pertanyaannya, Bu. Ya, terima kasih. Iya Bu, kebetulan di sekolah saya itu sudah masuk ke dalam kurikulum satuan pendidikan Bu. Jadi kami selain dari kurikulum nasional, kurikulum 13 itu kami punya kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kami mengangkat kebudayaan, mulai dari permainan, bahasa, pakaian, misalan. Semuanya kami angkat di kurikulum itu dan dimasukkan ke dalam pembelajaran. Yang seperti tadi saya katakan, kami menjadwalkannya itu tiap hari Kamis, karena kebetulan kan hari Kamis itu kami memakai pakaian adat. Seperti itu, Bu. Ya, jadi sudah ada ya dimasukkan ke dalam. Nah, ya, baik, untuk Bapak Ibu yang lain, barangkali masih ada yang ditanyakan atau ada masukan, kami masih menyediakan waktunya. Terima kasih katanya dari Bu Aideti atas penjelasannya, Ibu Mimi. Ya, sama-sama. Ya, barangkali ada yang lain pertanyaan atau masukan dari yang lain? Masih Ya, ada barangkali ya ada yang mau waktunya. memberi contoh permainan lain buat kami. Ini masih ya waktunya kita masih buka jam 2. Jadi kita masih barangkali Bu bisa mengenalkan permainan-permainan yang lain. Oh iya, di sini Ibu mau sharing. Ya silahkan Bu Atik, Ya, Ibu untuk Ibu Nurhayati yang mau sharing, mangga Ibu. Iya, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas? Jelas, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Margi di dia rada cedem. Hatur nuhun Bu Mimi materinya. Duh betul saya tadi langsung nostalgia Bu Mimi ya melihat jenis-jenis permainan tradisional yang itu zaman saya banget semuanya gitu ya. Ada oray-orayan, cinciripit, oh itu permainan masa kecil lah pokoknya. Dan mungkin di sini saya sharingnya itu lebih ke arah pengalaman ya, Bu Mimi, Bu Santi, dan Bu Atik, di mana kalau saya kan dulu mengalami itu ya permainan-permainan tradisional seperti itu ya, pengalaman lah bahasa Sunda nama. Tapi kalau untuk anak saya, ini anak saya yang sekarang udah kuliah ya, udah kuliah dari zaman dia sekolah dari SD itu SMP apalagi SMA sepertinya memang tidak mengenal ya, tidak mengenal jenis-jenis permainan seperti itu. Sehingga memang wajar ya kalau anak-anak sekarang lebih tertarik kepada game, kepada gadget gitu ya. Padahal kalau kita lihat permainan-permainan tersebut menimbulkan meningkatkan kompetensi sosial dari anak, di mana di situ kan
yang bermain kan nggak cuma satu orang gitu ya, Iya, tapi beberapa orang berkumpul bersama-sama bermain, rame lah intinya mah. Tapi kalau anak-anak iya, sekarang memang lebih terkesan dia main sendiri, anteng sendiri gitu ya, anteng sendiri. Jujur saya prihatin sebetulnya, karena ini Kak kealaman sama saya sendiri gitu ya, prihatin. Waduh, jangan-jangan nanti permainan tradisional tersebut lama-kelamaan takutnya jadi hilang, jadi pudar gitu ya. Terutama mungkin iya, di kota-kota besar di sini yang harus kita apa namanya yang harus kita perhatikan. Karena termasuk saya sendiri sebagai orang tua memang tidak mengenalkan permainan tersebut ke anak-anak saya gitu. Nah, ini mungkin saya sharing aja, boleh dari Bu Mimi atau Bu Atik atau Bu Santi, supaya kekhawatiran kita itu jangan sampai terjadi ya. Artinya permainan tradisional iya, tersebut tetap harus ada, anak-anak kita juga harus mengenal gitu. Mungkin ada pengalaman pribadi yang bisa dijelaskan untuk menghadapi kondisi yang seperti itu. Itu saja mungkin ya Bu Mimi ya. Hatur nuhun Bu Santi, Bu Mimi, Bu Atik. Amit-amit ya. Sama-sama Ibu. Hatur nuhun Bu Nurhayati, mangga penginten Ibu Mimi ditanggapi. Ya Bu, kebetulan karena kalau saya itu tinggalnya eh, di diskotik ya Bu, jadi agak mudah gitu ke anak mengenalkan permainan tradisional ini. Seperti kalau anak saya itu kayak main-main di tanah itu Bu, karena kebetulan masih masih suasananya masih banyak lahan-lahan gitu, dan seperti permainan kucing sumput tadi, kebetulan di balai desa kami itu memiliki halaman luas. Kalau sore itu tempat berkumpulnya anak-anak Bu, tempat anak-anak bermain. Di situ mereka alhamdulillah bermacam-macam permainan ada, mulai dari sebetulnya dari yang positif sampai yang negatif itu ada Bu, yang bersosial dan yang sendiri juga main HP ada, karena di situ fasilitasnya ada wifi, ada halaman gitu. Jadi anak-anak di situ lengkap Bu, yang bermain tradisional juga kebetulan ada, yang bermain sama teknologi juga ada gitu. Kalau saya mengantisipasi pada anak ini, kalau untuk main HP itu dibatasi Bu, kebetulan mumpung masih kecil gitu, Iya, iya. masih ada waktu gitu untuk membatasinya, karena kan kalau sudah dewasa belum tentu bisa dibatasi sama kita ya Bu ya. Jadi saya mengantisipasinya yaitu dibatasi untuk bermain dengan HP-nya, supaya ada bermain di luar. Ya seperti itu mungkin Bu, kalau saya barangkali ada yang lain. Ya, hatur nuhun Bu Mimi. Ya, sami-sami Bu. Iya, hatur nuhun Ibu. Mungkin Ibu Atik ada tambahan? Iya, sedang konsentrasi dengan tugas hostnya rupanya Ibu Atik ya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya iya tadi pendapat dari Ibu Mimi, saran dari Ibu Mimi sangat setuju sekali. Intinya harus ada pembatasan bermain gadget ya dari orang tua, dibatasi. Jadi kalau misalkan anak sudah tidak dibatasi itu akan sulit sekali karena mereka akan ketagihan dengan permainan gadget dan akan ya ke kegiatan fisiknya itu akan Iya, lupa gitu, tidak mau sama sekali. Dan ya itu kembali lagi bukan hanya untuk guru ya Bu ya, mungkin iya, Bu Mimi. Ya, karena yang lebih banyak dengan anak itu harusnya orang tua kan di rumah betul. gitu ya. Nah, mungkin orang tuanya sendiri harus mau untuk membagi waktunya, memprioritaskan waktunya untuk bermain bersama anak-anak gitu. Karena kan di sini tidak sedikit juga orang tua yang sama autisnya dengan anak-anak ketika bermain gadget ya Bu ya. Iya, iya betul. Bahkan nanti kalau saya mungkin dikenalkan dengan egrang, ini saya tidak pernah bermain egrang karena takut itu. Mungkin nanti bisa mengajari anak-anak juga ya, kita bisa ini langsing dengan sendirinya sepertinya. Iya. Begitu ya. Oke, ada yang lain mungkin dari Ibu Bapak? Ibu Atik ada? Halo Ibu Atik.
Eh, Ya, eh, ya. Demikian. Halo. iya, Ibu Atik, di situ partisipannya sudah ada ya Bu ya? Ya, Pada berapa sudah Bu untuk 13. siang ini? Iya, ada 13 partisipan. Eh, kebetulan ini yang di-sharing di sini sudah di-share ya Bu ya untuk presensi. Cuma mungkin kalau ada kendala nanti kami bagikan ulang di grup WhatsApp saja. Tetapi nanti yang mengisi adalah yang hadir pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita sebagai guru bisa jujur ya Bu ya. Semuanya guru maupun kepala sekolah insya Allah dinas dan lain-lain bisa bersikap jujur yang mengisi di presensi ini adalah yang hadir pada meeting kali ini. Ya, ada lagi barangkali Ibu dari yang lain? Punya masih ada sekitar 10 menit lagi. Barangkali Ibu Mimi sudah mau menyimpulkan kalau tidak ada dari yang lain. Nah ini ada komplain juga dari Pananang katanya ini presensi harus minta akses dulu ke akun Gmail masing-masing. Nah ini Pananang ya kita lagi di Oke, karena mungkin barusan saya juga mengklik tautannya ada kendala seperti itu. Ya, Ibu Mimi silahkan untuk membuat kesimpulan terlebih dahulu, Bu. Ya baik. Ya baik, terima kasih Bu Santi. Ya mungkin dari materi ini kesimpulannya itu nomor satunya kita sebagai orang tua, baik guru ataupun orang tua di rumah, mengenalkan permainan tradisional ini, insya Allah banyak manfaatnya, terutama untuk tadi seperti tadi dibilang untuk fisik motorik, untuk sosial, insya Allah bermanfaat untuk sedikit menjauhkan dari permainan-permainan yang kurang baik gitu ya untuk mensiasati. Ini tidak akan melegenda, tidak akan lestari kalau kita tidak melestarikannya. Jadi kita sebagai orang tua harus menularkannya kepada anak-anak agar permainan ini tetap ada. Mungkin itu tujuannya dikenalkan permainan ini kepada anak-anak zaman sekarang supaya permainan ini tetap ada, tetap lestari. Itu nomor satu. Iya. Masih demikian keterangan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, gangguannya, teknisnya baik materinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Mimi atas penyampaiannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang pada kesempatan kali ini ikut berpartisipasi. Kemudian semoga permainan tradisional yang sudah kita mencoba untuk kenalkan kepada kids zaman now ini semoga tetap lestari, budaya kita tetap lestari dan anak-anak kita tetap sehat baik fisik maupun mental. Itu saja dari saya sebagai moderator. Saya kembalikan kepada Ibu host. Ya, baik. Terima kasih Bu Santi ya telah moderator acara ini. Terima kasih juga kepada Bu Mimi yang telah memberikan presentasinya. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru hebat yang telah hadir sebagai partisipan. Juga terima kasih kepada Ibu iya maaf ada kendala di presensi tadi ada tidak bisa masuk masuk juga di email saya banyak yang masuk nanti insya Allah presensinya akan menyusul ya maafkan Ibu Bapak nanti di share aja di WA group ya Bu Santi mungkin waktunya sebentar lagi ya tinggal berapa 3 menit lagi Dan karena ini sudah ditutup ya Bapak Ibu, barangkali ada masukan lain dari Ibu Instruktur, Ibu Nurhayati dan Ibu Diana, kami tunggu. Mungkin Ibu Atik dibuka aja mikrofon.
Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya, Bu Mimi. Itu materinya betul-betul bikin nostalgia. Atur nuhun Bu Atik, Bu Mimi, Bu Santi. Alhamdulillah untuk sesi ini sudah selesai. Untuk presensi mah nggak apa-apa Bu. Kalau bisa mah di-share-nya jangan di grup atau di Iya Bu, presensinya ada kendala Bu, harus meminta dulu akses. Halo? Betul, betul, betul ya.